wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan usaha digital Netflix. Nama anggota kelompok Ranu Salsabila Iqbar, NIM 241220050. Isnaini Nur Hamidah, NIM 241220142. Nur Aini, NIM 241220146. Vina Oktaria Mandasari, NIM 241220122. Di sini saya akan menjelaskan Netflix usaha digital. Proses transformasi Netflix ditunjang dengan sistem dan teknologi canggih, menjadikannya layanan online streaming terbaik di waktu ke waktu, di mana Netflix mengedepankan kualitas tampilan dan keinginan para konsumernya. Melihat transformasi yang dilakukan Netflix sangat menginspirasi banyak bisnis digital saat ini. Sejarah Netflix adalah salah satu penyediaan layanan pengaliran atau streaming media digital berkantor pusat di Los Gatos, California yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scottsdale, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan pengaliran atau streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program dibuat oleh Netflix sendiri. Latar belakang Netflix pertama kali didirikan oleh Reed Hastings pada tahun 1977, berawal dari sebuah layanan DVD Waymo dengan sistem langganan. Netflix terus melakukan inovasi seperti membuat lisensi untuk konten aslinya yang diproduksi oleh studio lain, dan mulai untuk memproduksi film dan acara TV sendiri. Hasilnya, banyak film dan acara TV produksi Netflix yang mendapatkan penghargaan. Sesuai dengan slogannya Netflix and Chill, ternyata slogan ini juga diterapkan dengan para pekerja di Netflix. Semua peraturan kerja di Netflix terangkum dalam dokumen yang disebut kebebasan dan tanggung jawab. Dokumen tersebut diterbitkan pada tahun 2009 sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai perusahaan kepada semua karyawan yang berbakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaria Mandasari. Ini menjelaskan tentang strategi. Yaitu strategi adalah globalisasi Netflix. Strategi globalisasi Netflix yaitu tidak memasuki semua pasar sekaligus, namun perlahan terus belajar dan berkembang, beradaptasi dengan budaya dan preferensi lokal untuk menarik pelanggan di seluruh dunia dalam penawaran kontennya. Selanjutnya, bisnis model 9 building block. 1. Mitra utama. Netflix menjadi jauh lebih mandiri karena sebagian besar konten mereka sekarang dibuat sendiri. Sebelumnya, mereka jauh lebih bergantung pada persyaratan yang menguntungkan pada lisensi dan pembelian konten. Kedua, kegiatan utama. 1. Pembuatan konten. Sejak 2013 dan seterusnya, Netflix mulai membuat konten mereka sendiri. Ini membutuhkan serangkaian aktivitas baru untuk ditambahkan ke bisnis, lisensi, akuisisi, dan pembuatan konten. Menghabiskan jumlah uang tunai terbesar dalam bisnis sama-sama amortisasi konten merupakan elemen biaya termasuk pada laporan. Lisensi dan akuisisi konten. Lisensi dan akuisisi konten telah menjadi cara utama untuk menambahkan konten di tahun-tahun pertama setelah Netflix memulai streaming. 3. Pemasaran. Berikan melalui saluran berbayar, terutama promosi acara atau film baru mereka. 4. Mempengaruhi melalui berbagai saluran seperti media sosial, TV, festival, film, majalah, dan lain-lain. 3. Proposisi nilai. 1. Pustaka konten. 2. Konten eksklusif. 3. Kenyamanan dan mobilitas. 4. Sumber daya atau aset utama. Meskipun
merek Netflix. Meskipun Netflix utamanya mempromosikan acara baru mereka tetap membangun merek melalui jenis promosi ini. 2. Pustaka konten-konten yang dimiliki Netflix dan mobilitas. 4. Sumber daya atau aset utama. Meskipun Netflix utamanya mempromosikan acara baru mereka tetap membangun merek melalui jenis promosi ini. 2. Pustaka konten-konten yang dimiliki Netflix dibuat atau diperoleh dapat memiliki siklus hidup yang lebih panjang karena dapat dijalankan kembali setelah diabadikan sepenuhnya. 5. Segmen pelanggan. 1. Segmentasi mikro menjadi 2000 kelompok rasa. Ditentukan dengan melihat sejarah. 2. Segmen makro yang digunakan untuk penargetan iklan non-pengguna, misalnya demografis, contohnya keluarga, individu, dan lain-lain. Kelompok usia, contohnya kelamin, dan lain-lain. 3. Geodemografis, contohnya negara, kota versus pedesaan. 6. Saluran. Netflix menggunakan seperti banyak perusahaan teknologi digital lainnya di ribuan saluran secara langsung dan tidak langsung dengan kontrol yang lebih atau kurang untuk akuisisi, retensi, dan penerimaan nilai pelanggan. 1. Saluran penerimaan. 7. Hubungan konsumen. Kami melihat ini dari preventif kebutuhan berdasarkan yang diperlukan Netflix dan cara mereka melakukan. 1. Kemampuan untuk menonton apapun sesuai permintaan dan sesuai episode tersedia sekaligus memberikan rasa pengendalian diri. 2. Pengecualian iklan. 3. Sistem rekomendasi. 4. Seluruh tema, suara, dan gaya. 5. Layanan mandiri melalui bandingkan dengan semua biaya lain ini. Menghabiskan 58% dari pendapatan mereka dan sekitar 3 kali lebih tinggi dari gabungan semua biaya lainnya pada tahun 2000. Terima kasih. Selanjutnya presentasi saya akan disampaikan oleh Isna. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM saya 241220146. Saya akan mempresentasikan customer experience. Di sini terbagi menjadi pelajaran 1 sampai 4. Yang pertama, riset tes ulangi. Istilah ini melibatkan sekelompok peneliti yang sangat terampil yang terus-menerus mengisi data profil pemirsa dan riwayat tontonan untuk memberikan rekomendasi dan CTA langsung tentang apa yang harus mereka tonton selanjutnya. Pelajaran kedua, dukungan manusia melalui obrolan langsung Netflix. Sebabnya mereka menawarkan dukungan manusia dalam bahasa Inggris antara pukul 08.00 hingga 23.00. Pelanggan dapat menghubungi mereka melalui obrolan langsung atau telepon. Pelajaran ketiga, yakni anggaplah hiburan dengan serius. Netflix sendiri customernya itu berada di antara kelompok usia 16 tahun hingga 34 tahun di Amerika Serikat. Platform ini memastikan memiliki beberapa film kartun terbaik untuk pemirsa yang lebih muda. Mereka memahami bahwa orang tua dari anak kecil selalu mencari konten berkualitas untuk anak. Selanjutnya, yang terakhir, tetap transparan. Perusahaan juga memberitahu pelanggan tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Isna Nur Hamidah. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang analisis SWOT Netflix usaha digital. Yang pertama yaitu kekuatan, model bisnis fleksibel dan berkembang seiring waktu. Harganya terjangkau. Memiliki konten yang diakui secara kritis dan perpustakaan yang luas. Yang kedua, kelemahan. Distribusikan konten pihak ketiga alih-alih menawarkan materi eksklusif.
Dan ada beberapa konten ofensif profil tinggi yang mengasingkan basis pelanggan besar. Untuk yang ketiga yaitu peluang. Dapat memperluas lebih jauh di pasar global. Dapat terus memproduksi konten asli eksklusif. Dan yang keempat yaitu ancaman. Pesaing sedang panas-panasnya di Amerika Serikat dan luar negeri. Dan target populer bagi peretas yang ingin menikmati konten streaming gratis. Jadi kesimpulannya yaitu Netflix adalah salah satu raja streaming online dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dengan memanfaatkan kekuatan inti dan meningkatkan ketika peluang muncul dengan sendirinya, dapat melanjutkan tren positif. Selain itu, dengan mengatasi kelemahan dan mengurangi potensi ancaman, dapat mengurangi dampak negatif pada model bisnis dan basis konsumen dari waktu ke waktu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya sebagai perwakilan kelompok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.